Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Maes Hilgers membantah keras rumor, "Saya tidak terlibat dalam pemecatan Shin Tae-yong." Eliano Rejders bungkam soal Shin Tae-yong. Hubungannya dengan sang pelatih jadi sorotan publik. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Maes Hilgers membantah keras rumor, "Saya tidak terlibat dalam pemecatan Shin Tae-yong." Bek muda bertalenta yang bermain untuk FC Twente, Maes Hilgers, akhirnya memecah kebisuannya mengenai isu yang mengaitkan namanya dengan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Lewat unggahan di Instagram Story pada Kamis, 9 Januari 2025, Maes Hilgers memberikan klarifikasi panjang terkait tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar. Kesedihan Maes Hilgers atas pemecatan Shin Tae-yong. Maes Hilgers memulai pernyataannya dengan mengungkapkan rasa sedihnya atas keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Meski ia jarang berinteraksi langsung dengan sang pelatih, Hilgers tetap merasa kehilangan sosok yang telah berjasa besar bagi perkembangan timnas Indonesia. "Saya merasa sangat sedih mendengar berita ini. Saya pribadi tidak begitu mengenal Shin Tae-yong karena hanya pernah bertemu satu kali. Pada kesempatan kedua, saya mengalami masalah fisik yang membuat saya tidak bisa hadir," kata Maes Hilgers, seperti dikutip dari FIFA. Ia juga menambahkan bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih hebat yang berhasil membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi, terutama dalam menciptakan fondasi tim yang solid. "Saya menghormati Shin Tae-yong atas semua yang telah ia lakukan untuk timnas Indonesia," imbuhnya. Rumor absen sengaja dibantah Maes Hilgers. Salah satu isu yang paling ramai diperbincangkan adalah absennya Maes Hilgers dalam 2 pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Banyak yang menuduh bahwa absennya Hilgers disengaja, dan hal ini disebut-sebut sebagai salah satu pemicu disharmoni di dalam tim. Menanggapi tuduhan tersebut, Maes Hilgers dengan tegas membantahnya. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia tersebut murni karena alasan medis. "Saya sama sekali tidak sengaja absen atau mencoba menghindar dari panggilan timnas. Ketidakhadiran saya saat itu disebabkan oleh masalah fisik. Saya sedang dalam proses pemulihan, dan itu adalah keputusan medis," ujar Maes Hilgers. Ia juga menyebutkan bahwa rumor yang mengaitkan dirinya dengan pemecatan Shin Tae-yong hanyalah spekulasi yang tidak berdasar. Menurutnya, tuduhan tersebut adalah upaya untuk menciptakan perpecahan di dalam tim, tidak sempat mengunggah salam perpisahan. Berbeda dengan sebagian besar pemain timnas Indonesia yang menyampaikan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong melalui media sosial, Maes Hilgers memilih untuk tidak mengunggah apapun. Hal ini memicu kritik dari sejumlah warganet yang menganggap sikapnya kurang menghormati sang pelatih. Hilgers pun memberikan penjelasan terkait hal ini. Ia mengatakan bahwa selama beberapa waktu terakhir, ia jarang aktif di media sosial karena sedang fokus pada pemulihan cedera. "Saya meminta maaf jika tidak membuat unggahan perpisahan seperti yang lain. Saya jarang aktif di media sosial belakangan ini karena fokus pada pemulihan fisik dan mental. Baru-baru ini saya juga menjalani operasi pencabutan 4 gigi bungsu," jelas Maes Hilgers. Ia juga menambahkan bahwa keputusannya untuk tidak mengunggah salam perpisahan bukan berarti ia tidak menghormati Shin Tae-yong. "Saya menghormati beliau. Hanya saja saya kurang mengenalnya secara personal," imbuh Hilgers. Pernyataan Arya Sinulinga tentang serangan warganet. Isu yang menimpa Maes Hilgers tidak lepas dari perhatian Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI. Dalam pernyataannya, Arya menunjukkan kekesalannya atas serangan ribuan warganet yang ditujukan kepada Maes Hilgers. Sejak kemarin, ribuan komentar negatif menyerang pemain diaspora kita di media sosial. "Ini adalah upaya untuk menghancurkan harmoni di timnas Indonesia," ujar Arya, dikutip dari ultras.id. Awal mula tuduhan terhadap Maes Hilgers. Spekulasi yang menyeret nama Maes Hilgers bermula dari pernyataan Arya Sinulinga yang menyinggung persoalan harmoni di timnas Indonesia. Arya menyebutkan bahwa ada situasi di mana seorang pemain yang absen dari panggilan timnas karena alasan cedera justru terlihat bermain untuk klubnya. "Disinilah masalah harmoni mulai terasa. Namun, saya tidak ingin membahasnya terlalu jauh," kata Arya. Banyak yang menduga bahwa pernyataan Arya merujuk pada Maes Hilgers yang absen dari laga timnas dengan alasan cedera tetapi kembali bermain untuk FC Twente di Liga Belanda. Hal inilah yang memicu tuduhan warganet terhadap Hilgers.
Maes Hilgers fokus pada pemulihan cedera. Saat ini, Maes Hilgers memilih untuk mengabaikan berbagai komentar negatif dan fokus pada proses pemulihan cederanya. Ia menyebutkan bahwa tujuan utamanya adalah kembali ke performa terbaik agar dapat memberikan kontribusi maksimal, baik untuk klubnya maupun timnas Indonesia. Saya sedang menjalani berbagai program pemulihan fisik dan mental. Semoga saya bisa segera kembali dan memberikan yang terbaik untuk tim, kata Hilgers. Dukungan untuk Maes Hilgers. Meski banyak menerima kritik, sejumlah warganet juga memberikan dukungan kepada Maes Hilgers. Mereka menyebut bahwa pemain diaspora seperti Hilgers telah berkorban banyak untuk memilih membela timnas Indonesia, sehingga layak mendapatkan dukungan, bukan serangan. Kita harus mendukung pemain seperti Maes. Dia punya potensi besar, dan kita harus bersatu sebagai bangsa, tulis seorang pengguna Instagram. Kesempatan di era Patrick Kluivert. Dengan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Maes Hilgers memiliki peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kluivert, yang dikenal dengan pendekatan taktis modern, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemain-pemain seperti Hilgers untuk berkembang. Akankah Maes Hilgers mampu bangkit dari situasi ini dan membuktikan kualitasnya di lapangan? Dukungan dari para penggemar tentu akan menjadi faktor penting dalam perjalanannya. Eliano Reijnders bungkam soal Shin Tae-yong. Hubungannya dengan sang pelatih jadi sorotan publik. Pergantian pelatih di timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menjadi topik panas yang memicu perdebatan di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah membawa timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mendapatkan banyak penghormatan dari para pemain timnas. Sebagian besar pemain memberikan salam perpisahan melalui unggahan di media sosial. Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh Eliano Reijnders, pemain keturunan Belanda Indonesia yang memilih untuk bungkam. Sikap diam Eliano Reijnders menjadi sorotan. Keputusan Eliano Reijnders untuk tidak mengunggah ucapan perpisahan kepada Shin Tae-yong menuai beragam tanggapan dari publik. Sebagai salah satu pemain naturalisasi, sikap diam Eliano dianggap mencolok, terutama mengingat banyaknya pemain lain yang menyampaikan rasa terima kasih dan doa terbaik bagi Shin. Warganet mulai berspekulasi mengenai alasan dibalik diamnya Eliano Reijnders. Beberapa pihak menduga ada masalah personal antara dirinya dan sang pelatih, terutama karena Eliano jarang mendapatkan menit bermain selama era Shin Tae-yong. Kenapa Eliano tidak mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong? Apakah ada konflik di antara mereka? Tulis salah satu warganet di kolom komentar akun media sosial Eliano. Minimnya kesempatan bermain di era Shin Tae-yong. Sejak dinaturalisasi dan resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, Eliano Reijnders hanya dimainkan dalam satu pertandingan. Di sisa laga lainnya, ia lebih sering menghuni bangku cadangan atau bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Situasi ini berbeda dengan beberapa pemain naturalisasi lain yang mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Hal inilah yang memicu spekulasi bahwa hubungan antara Eliano Reijnders dan Shin Tae-yong tidak harmonis. Banyak warganet menduga bahwa Eliano merasa tidak dihargai sebagai pemain dan kecewa dengan minimnya kesempatan yang diberikan kepadanya. Bahkan, beberapa komentar di media sosial menuding bahwa sikap diam Eliano adalah bentuk protes diam-diam terhadap keputusan Shin Tae-yong selama ini. Klarifikasi Eliano Reijnders, tidak ada masalah dengan Shin Tae-yong. Setelah spekulasi terus berkembang, Eliano Reijnders akhirnya memberikan klarifikasi singkat untuk menjernihkan situasi. Dalam wawancara dengan salah satu media olahraga, Eliano menegaskan bahwa tidak ada konflik atau hubungan buruk antara dirinya dan Shin Tae-yong. Saya tidak memiliki masalah apapun dengan Shin Tae-yong. Hanya saja, kami jarang berinteraksi karena saya baru bergabung ke timnas Indonesia dan tidak banyak berdialog dengan beliau, ujar Eliano Reijnders. Ia juga menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak mengunggah salam perpisahan di media sosial bukan berarti dirinya tidak menghormati Shin Tae-yong. Menurutnya, hal itu lebih disebabkan oleh rasa canggung karena kurangnya kedekatan personal. Saya menghormati beliau sebagai pelatih yang hebat dan berjasa besar untuk timnas Indonesia. Tapi, saya belum terlalu mengenal beliau secara dekat, sehingga saya merasa tidak memiliki banyak hal untuk disampaikan, tambah Eliano. Reaksi beragam dari warganet. Sikap Eliano tetap memancing perdebatan di kalangan warganet. Sebagian menganggap bahwa Eliano seharusnya tetap memberikan ucapan terima kasih sebagai bentuk profesionalitas, meskipun ia jarang dimainkan. Namun, ada juga yang membela Eliano dengan alasan bahwa setiap pemain memiliki cara berbeda dalam menyikapi situasi.
Tidak semua orang harus mengungkapkan perasaannya di media sosial. Mungkin Eliano hanya tidak terbiasa melakukan hal seperti itu, tulis salah satu pengguna Instagram. Beberapa pendukung juga menyuarakan agar publik tidak terlalu keras menghakimi Eliano, mengingat ia adalah pemain yang masih baru di timnas Indonesia dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kesempatan baru di era Patrick Kluivert. Dengan kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Eliano Reijnders kini memiliki peluang untuk membuktikan kualitasnya. Pelatih asal Belanda ini dikenal dengan pendekatan taktik modern dan keberaniannya memberikan kesempatan kepada pemain muda. Bagi Eliano, ini adalah babak baru dalam karirnya bersama timnas Indonesia. Ia berjanji akan bekerja keras untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh pelatih baru. Era baru ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk menunjukkan kemampuan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat di tim dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi, kata Eliano dengan penuh semangat. Fokus pada performa dan adaptasi. Eliano Reijnders menyadari bahwa sebagai pemain naturalisasi, ekspektasi terhadap dirinya cukup tinggi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang fokus untuk meningkatkan performa di lapangan agar dapat memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Saya tahu ada banyak yang berharap besar pada saya. Itu adalah motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa saya pantas berada di sini, ujar Eliano. Ia juga meminta dukungan dari para penggemar sepak bola Indonesia agar tetap bersatu mendukung timnas, terutama dalam menghadapi tantangan besar di masa depan, seperti kualifikasi Piala Dunia dan turnamen regional lainnya. Harapan untuk masa depan. Kontroversi yang sempat menyelimuti Eliano Reijnders diharapkan tidak memengaruhi konsistensinya di lapangan. Dengan dedikasi dan kerja keras, ia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain kunci di skuad Garuda. Akankah Eliano Reijnders mampu membuktikan kualitasnya di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert? Waktu akan menjawab. Yang jelas, sebagai pemain muda dengan darah sepak bola Eropa, ia memiliki bekal besar untuk sukses. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.